Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sarizan selaku moderator kelompok 4. Izin memaparkan materi tentang peranan bakat dalam belajar. Sebelum memulai memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Rahmat Sarizan, selaku moderator, dan Sinta dan juga Fitrah Kolbina. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibawakan atau dibacakan oleh saya sendiri, dan materi kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Sinta, dan materi keempat dan 5 akan dibacakan oleh Fitrah Kolbina. Baik, yang pertama yaitu pengertian bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat berarti dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir. Menurut Munandar dalam jurnal Amin dan Hanafi, bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Seorang yang berbakat mampu memberi prestasi yang tinggi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. Menurut Rad dalam jurnal Amin dan Hanafi, bakat merupakan pola pikir, perasaan dan perilaku yang berulang-ulang dan dapat meningkatkan produktif, belajar yang berbakat, dan kreatif, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengolah dan memacu pada dirinya. Pelajar yang memiliki potensi dari lahir mengenai suatu bidang sehingga ia mampu mengerjakan sesuatu dengan keahlian yang dimilikinya. Menurut Asrori dalam jurnal, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum dan khusus. Menurut Chaplin, bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bakat akan dapat memengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis bakat. Menurut Koni Semiawan dan Utami Munandar, mengklasifikasi jenis-jenis bakat yang meliputi: yang pertama, bakat intelektual umum adalah seseorang mempunyai taraf inteligensi yang tinggi, memiliki daya konsentrasi yang tinggi, mandiri dalam belajar dan bekerja, serta menunjukkan prestasi sekolah yang menonjol. Yang kedua, bakat akademik khusus adalah kemampuan seseorang yang cenderung pada arah akademis. Yang ketiga, yaitu bakat kreatif produktif adalah kemampuan dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat adalah bakat seni, adalah kemampuan berkaitan dengan berbagai bidang seni. Yang kelima, bakat kinestik atau psikomotorik adalah kemampuan yang cenderung pada kinerja seseorang. Yang keenam,
Bakat sosial atau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang mengarah pada interaksi dengan orang sekitarnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, yang mana faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan vagineu. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam diri seperti minat, motivasi, keberanian, atau beresiko, keuletan dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Yang kedua yaitu vagineu atau faktor eksternal, yaitu kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua dan keluarga, serta lingkungan tempat tinggal. Yang mana faktor vagineu atau faktor eksternal ini berasal dari luar diri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian minat dan hubungan minat dengan bakat. Dilihat dulu dari pengertian minat. Minat merupakan keterkaitan akan sesuatu objek yang berasal dari hati, bukan karena paksaan dari orang lain. Kemampuan alami dari diri seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal atau kemampuan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain akan sesuatu hal. Hubungan minat dengan bakat yaitu keduanya saling berkaitan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Kita dapat memahami bahwa minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat. Dapat kita lihat dari sumber lain, hubungan antara minat dan bakat sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Minat dan bakat dapat dibentuk menjadi yang lebih baik dan sempurna, sehingga minat dan bakat dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang istimewa. Setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Peserta didik harus mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya supaya tercipta potensi yang terbentuk menjadi sebuah kemampuan atau sebuah keberhasilan. Minat merupakan faktor pendukung bagi pengembangan bakat karena tanpa minat, bakat tidak akan berguna, dan sebaliknya, bakat tanpa minat akan sulit untuk mengembangkannya. Jadi antara minat dan bakat itu saling bergantungan atau saling keterkaitan. Seorang siswa harus mengetahui dan mengenali bakat dan minatnya. Begitupun guru harus bisa dan tahu bagaimana cara mengembangkan minat dan bakat siswanya. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu usaha pendidik untuk mengenali dan bagaimana caranya pendidik mengembangkan bakat pada peserta didik. Salah satu cara untuk mengetahui minat dan bakat seseorang adalah dengan melakukan tes minat dan bakat. Tes bakat dan minat dapat digunakan untuk memetakan seseorang dalam pemilihan bakat dan minat yang sesuai dengan kompetensi dan keterampilan dimiliki. Tes minat dan bakat dilakukan agar seseorang dapat meningkatkan kelebihan dan mengatasi kelemahan yang ada pada diri mereka, sehingga individu dapat memperoleh manfaat tersebut. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru dan lingkungan untuk mengembangkan minat dan bakat untuk peserta didik ataupun anaknya. Yang pertama, sejak usia dini, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak pada anak. Yang kedua, bantu anak yakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Yang ketiga, kembangkan konsep diri positif pada anak. Lalu, perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekun bidang keunggulannya serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Lalu, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang disediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat. Sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat dan dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari anggota kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.